Oke, di sini gue bakal ngebahas mengenai kelebihannya dulu. Sorry kalau misalkan gue bahasnya sambil di jalan. Ini gue masih pakai knalpot ZRC ya. Kalian bisa dengerin aja suaranya. Nah, oke, di sini gue mau bakal bahas mengenai kelebihannya. Yang pasti untuk knalpot ZRC ini kelebihannya Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandi Ardiansa di Siar Channel. Oke, kesempatan kali ini gue masih bisa konten. Dan konten kali ini yang bakal gue bahas adalah mengenai knalpot ZRC yang sudah pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Nah, bagi kalian yang menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Lalu dicek untuk link deskripsi karena ada beberapa produk yang udah gue spill juga. Contohnya seperti part modifikasi spion, holder, visor, ban, knalpot, dan lain-lain. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dicek untuk link di deskripsinya. Oke guys. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai salah satu part modifikasi yang baru gue bahas lengkap mengenai knalpot standar racing dari merek ZRC atau Zani knalpot. Oke, di sini gue bakal ngebahas mengenai kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pasti karena knalpot ini sangat banyak miliki sama beberapa orang juga, atau banyak banget yang diminati sama beberapa kaum, contohnya pengguna Matic ya, user Matic. Kenapa? Karena ini karena ini model knalpot dengan bentukan standar seperti motor pada umumnya ya, dengan modifikasi suara yang agak ngebas, gak terlalu berisik. Jadi ini knalpot menurut gua bener-bener enak banget untuk didengar, masih ramah lingkungan ya. Dan harganya, pastinya ini harganya benar-benar sangat budget pelajar bagi kalian yang sedang mencari knalpot dengan harga yang cukup rendah dibandingkan dengan knalpot-knalpot yang lebih mahal dari market-market yang lainnya. Oke, di sini gue bakal ngebahas mengenai kelebihannya dulu. Sorry kalau misalkan gue bahasnya sambil di jalan. Ini gue masih pakai knalpot ZRC ya. Kalian bisa dengerin aja suaranya. Nah, oke, di sini gua mau bakal bahas mengenai kelebihannya. Yang pasti untuk knalpot ZRC ini kelebihannya bobotnya ringan, terus suaranya cuy, yang pasti ini bener-bener number one. Gila, number one itu. Jadi untuk suaranya ini bener-bener agak ngebas banget cuy. Standar, gak terlalu berisik. Untuk desibelnya itu kalau misalkan sesuai aturan di angka 80 ya kebisingannya di cc untuk motor beat. Jadi untuk knalpot ZRC Gen 1 ini menurut gua sih masih di bawah 80, asalkan sesuai aturan untuk mengukur suaranya ya, dengan sudut kemiringan kalau nggak salah 90 derajat mungkin ya, 90 derajatan, terus jaraknya berapa, 100 sentian gitu ya. Nah baru si dB untuk pengecekan suaranya itu dites di situ cuy. Jadi nggak bagian tengah-tengah moncongnya banget, nggak guys, ada aturan tertentunya. Yang pasti sih menurut gue ini knalpot masih aman-aman aja, dipakai standar, dipakai harian, dan nggak bising sama sekali cuy. Ini nggak kedengeran ya, kecuali kalau digeber kayak gini. Nah, kecuali kalau digeber itu emang ada suaranya, tapi nggak bikin kepala atau telinga kita berdengung ya. Masih enak banget didengar, berbeda dengan knalpot-knalpot yang memang racing, tapi kalau itu standar racing, jadi masih aman untuk dipakai harian. Terus yang kedua, build quality-nya untuk ZRC ini kebilang cukup bagus dengan budget harga kurang lebih 350, 400, 500 sampai 600-an. Ini knalpot dengan kualitas yang cukup oke, apalagi bagian silinsernya ya, menurut gua silinsernya ini kokoh dan tebal banget. Terus ada juga end mufflernya, bahannya pun oke, plastiknya juga tebal dengan ada logo tersendiri, itu menjadi nilai plus untuk ZRC. Terus apalagi ya kelebihan dari ZRC ini, kalau misalkan kalian beli via online itu packagingnya cuy bener-bener rapih banget, rapih asli ini jujur cuy. Gue bukan karena endorse atau apa ya, tapi untuk packingannya dari knalpot ZRC ini bener-bener rapih dan aman. Gue yakin 1000% aman, kecuali bagian dus luarnya atau box luarnya.
Ya dikatakan kalau box luar kan mungkin dari pihak ekspedisi itu dibanting-banting pada saat pengiriman atau ditumpuk-tumpuk dengan barang paket yang lainnya, yang menyebabkan mungkin dari box atau dus itu menjadi penyok atau sobek. Ya itu menjadi hal wajar ya. Yang penting si isi utamanya itu si knalpotnya ini aman. Nah jadi dari si dalam boxnya itu menggunakan bubble wrap yang sangat-sangat tebal banget guys, asli. ZRC itu kalau misalkan masalah packing nggak pelit sama sekali, benar-benar tertutup sangat rapi dan ditutupin sama plastik yang kayak apa ya, pembungkus telur gitulah atau pembungkus buah ya sebutnya, kayak gitu. Terus kita mau coba bahas mengenai kekurangan mungkin ya dari knalpot ZRC. Kekurangannya waktu awal gua pakai knalpot ZRC yaitu dudukannya cuma satu dulu, tapi sekarang itu menjadi suatu kelebihan guys, dikarenakan ZRC sudah upgrade dan mengevaluasi atau mengupgrade knalpot yang sebelumnya hanya menggunakan dudukannya satu. Sekarang ada varian yang bisa menggunakan dudukannya dua atau bracketnya dua cuy, seperti yang gua pakai sekarang ini. Nah bagi kalian yang belum nonton atau pengen ngelihat bentukan knalpot yang gua pakai sekarang, bisa untuk di scroll video gua sebelumnya karena sudah dibahas sangat lengkap juga. Nah jadi untuk dua dudukan ini tuh menjadi suatu kelebihan juga malah guys, yang menyebabkan atau menjadi si knalpot antara silinser dengan pipa itu tidak bergoyang, makanya lebih kokoh guys. Terus kekurangan dari ZRC lagi apa ya? Ntar gue coba belok dulu ke kompleks sih, malah muter lagi ke sini lagi nggak fokus. Kita belok dulu sini guys. Oke. Kekurangannya dari ZRC, bentar gue mikir dulu sih. Soalnya apa ya? Kayak udah paket lengkap guys, asli. Untuk sekelas knalpot ZRC harga 400-350 ribuan sih ini udah cukup worth it banget. Suaranya adem, ramah lingkungan, kualitasnya oke, pengirimannya, packagingnya juga tebal banget. Kurangannya apa ya? Gak ada sih cuy. Kalian mau request nama juga bisa. Untuk logonya juga di laser kokoh paten, ada emblemnya juga kalian bisa request. Udah sih cuy. Menurut gue ZRC nggak ada kekurangannya ya. Entah kalau misalkan kalian udah pernah pakai ZRC, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang pernah menggunakan knalpot dengan dua bracket atau dua dudukan ya. Tapi kalau misalkan menggunakan satu bracket sih itu pernah menjadi suatu problem menurut gue pun, dikarenakan untuk silinser dan pipanya itu tidak bisa menyatu dengan rapat, harus menggunakan auto sealer ya. Dan menggunakan auto sealer pun tetap goyang-goyang dan ada kebocoran gitu ya. Di ZRC itu suka ada kebocoran kalau misalkan menggunakan satu bracket atau satu dudukan. Nah selama gue sekarang menggunakan dua bracket, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kebocoran guys. Bener-bener kayak anteng banget, enak gitu ya. Nih ini sekarang gue lagi berada di komplek, kita dengerin suaranya seberisik apa sih, malah kayak gak ada suaranya asli guys. Tuh, kalaupun kita geber dikit itu malah agem, ngebas, enak didengar gitu ya, nggak bikin telinga kita sakit atau kenceng. Nyaman banget sih asli guys. Gua bingung sih untuk mencari kekurangannya ya. Mungkin next kalau misalkan sudah penggunaan selama kurang lebih 3-4 bulan ke atas, nanti kita bakal coba review lagi. Oh ada satu cuy, minusnya mungkin ya dari pipa. Kalau misalkan penggunaan udah lama ya pipanya pasti bakal kayak gosong. Kayak gosong sih, gosong dikit ya. Ya itu mungkin sih bukan menjadi suatu kekurangan, memang karena pemakaian wajar. Yang namanya knalpot kan pasti harus melawan yang namanya panas dari mesin, disalurkan ke knalpot, makanya si pipanya itu yang warna silver menjadi merah ke hitam-hitaman. Itu menjadi hal yang wajar sebenarnya sih. Makanya gue bingung cuy. Mungkin kalian ada masukan untuk kekurangan dari knalpot ZRC, bisa banget untuk tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat gue dan buat teman-teman yang lainnya juga kalau misalkan mau pakai knalpot ZRC. Nah ZRC ini ada beberapa gen juga, terus ada beberapa saringan juga. Ada yang saringan tengah, ada yang saringan full, ada yang pipa gitu ya, beda-beda. Gen 1, gen 2. Nah kalian bisa request sesuai dengan keinginan kalian. Kalau gue sekarang yang lagi pakai ini adalah gen 1. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu aja yang dapat gue sampaikan. Sorry kalau misalkan agak sedikit balelo dan kurang lengkap. Kalian bisa banget untuk tulis di kolom komentar saran dan masukannya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat gue untuk konten lebih semangat dan ada masukannya lagi guys.
seperti itu. Oke, pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.